Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan sepanjang malam ini. Kau menjaga kami dalam tidur kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak dan Ibu sekalian, renungan pada pagi hari ini Sabtu 2 Agustus 2025 akan diambil dari Yesaya 44 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita pernah mengajak anak-anak kita ke mall, dan juga bapak-bapak yang membawa anaknya ke mall. Kadang di mall ada satu toko yang berisi barang pecah belah. Nah, ada salah satu cerita di mana seorang ayah membawa seorang anaknya ke toko pecah belah, dan biasanya di toko tersebut ada tulisan, bila memecahkan artinya mengganti. Nah, suatu saat si ayah membawa si anak, dan si anak sangat tertarik kepada satu piring yang hias yang sangat mahal, dan tanpa disengaja si anak tersebut memecahkan piring tersebut, dan si ayah sangat terkejut karena harus mengganti piring tersebut. Si ayah bertanya kepada si anak, "Nah, apa yang kau lakukan?" "Pak, saya tidak sengaja memecahkan. Kamu nggak bawa itu sangat mahal, bahkan uang jajanmu 1 bulan pun tidak cukup untuk menggantinya." Terus si anak bertanya, "Ayah, apa solusinya?" "Tapi karena kau sudah berbuat jahat dan saya ayahmu, maka saya sangat bertanggung jawab untuk semua ini." Demikian juga bangsa Israel yang sudah dibawa oleh Musa dari tanah Mesir kembali ke tanah perjanjian. Musa akan naik ke gunung Sinai untuk menerima Taurat. Tetapi bangsa Israel sangat tidak sabaran untuk menunggu Musa untuk kembali dari Gunung Sinai membawa hukum Taurat. Bahkan mereka membuat suatu patung lembu emas untuk disembah, untuk dipercayai. Dan tentu Allah sangat marah akan hal ini karena mereka kembali menyimpang dari ajaran yang telah Allah janjikan. Allah membawa mereka dari tanah perbudakan kembali ke tanah yang dijanjikan, dan Allah akan membuat suatu perjanjian buat mereka melalui hukum Taurat. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel tidak pernah setia. Sebenarnya Allah mau menghukum mereka ini dengan hukuman berat, tetapi Allah sudah berjanji kepada bangsanya bahwa Dia akan tetap setia untuk melindungi bangsanya. Halnya demikian kita Bapak dan Ibu sekalian, kita sering melanggar aturan yang ada,
kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat kesalahan yang sangat besar, yang jauh menyimpang dari ajaran Allah yang telah kita terima. Tetapi Allah tidak pernah menghiraukan, bahkan Allah tetap setia untuk menanti kita kembali kepadanya. Seperti ayat yang mengatakan bahwa bila dosamu sebesar semerah buah kermiji, tetapi Allah akan tetap menyucikannya hingga putih seperti air kesumba. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, halnya anak yang tadi yang memecahkan gelas dan ayahnya mengganti, halnya bangsa Israel yang tetap menyimpang dan berpaling dari Allah, tetapi Allah tetap setia menunggunya. Maka pada saat ini juga kita diajak untuk kembali kepadanya. Sebesar apapun kesalahan, sebesar apapun dosa yang kita buat dalam hidup ini, tetapi ingatlah bahwa Allah tetap setia menanti kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita kembali kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar sedikit firman-Mu. Kesetiaan-Mu terhadap Yakub tidak akan luntur kepada kami juga kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup renungan pagi ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.